Bank Hotel di Jing. Aduh, ini kan menyeberangi setengah kota? Nona, malam-malam begini mau ngapain? Gimana kalau kamu ganti mobil lain? Pergi nangkep selingkuh. Nangkep selingkuh? Wah, urusan yang ini aku jago. Nona, orderan ini aku terima pegang erat-erat. Sayang, aku selamanya hanya suka kamu. Sebentar lagi kamu lihat tas itu beli. Oke. Fan Senming. Akhirnya ketangkep juga kamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Tante, ada apa? Room service. Bersihkan tungau. Disinfeksi. Sterilisasi. Mana orangnya? Ilmu menghilang seketika. Sudah didisinfeksi. Lain kali disinfeksi lagi. Kamu tadi kok menghilang? Aku tadi. Nangkep kecoa. Bungkus. Terima kasih, Kak. Kak. Ada cowok model yang seganteng ini. Masih selingkuh. Sungguh mubazir. Malam ini lembur, jangan tunggu aku. Halo. Yang ini juga aku mau. Kak. Aku ada urusan yang sangat penting. Aku duluan ya, dadah. Ada hantu. Yang ini simpan untukku. Baik, Pak. Mas ganteng mau nangkep selingkuh. Peluk aku erat-erat. Kakak ajak kamu pergi menangkap basah perselingkuhan. Tunggu aku. Kamu pacarnya dia, kan? Aku kasih tahu ya, mereka berdua setiap hari Jumat jam 3 pasti ada di Hotel di Jing. Kamar 8626. Aku sudah bobol aplikasi taksinya, aplikasi pesan antarnya, dan data langkah WeChat-nya. Tangkap selingkuh secara ilmiah, burut penipu dengan tepat. Dengan cara seperti ini mendekati wanitaku, kamu adalah yang pertama. Ayo, buka mulut. Fan Senming. Orang yang berselingkuh harus menelan 1000 jarum. Kamu sanggup menelannya? Kamu tega mengkhianatiku, sumpah cinta kita dulu bagaimana? Kakak, Man. Kakak. Kamu? Bukan pacarnya dia? Xiaoxi, dengarkan penjelasanku. Diam kamu. bukannya kamu bilang tidak punya pacar? Man, bukan seperti itu. Aku dan dia sudah lama tidak ada rasa. Bagus. Kau membuatku, putri tertinggi keluarga Fu, diperlakukan seperti selingkuhan. Bukan. Laki-laki brengsek. Laki-laki brengsek. Aku biarkan kau menipuku. Kau berani menipuku.
Kak, kamu bilang sebelumnya mau mengirimku sekolah ke luar negeri, beneran nggak? Iya. Kalau gitu, besok aku berangkat. Tinggalkan tempat yang menyakitkan ini. Si brengsek, si brengsek, si brengsek. Tempat brengsek ini. Sis, kamu jangan terlalu sedih. Di dunia ini kan ada 3 miliar pria. Hem, Pergilah. Kamu pegang dulu. Tunggu dulu. Aku mau menghajar si brengsek ini. Sial. Kuncinya masih di Van Senming. Kunci mobilmu. Wah, mukanya rusak. Perlu nggak aku kenalin dokter bedah? Plastik? Sushi Ting. Basa-basi apa si gadis polos suci ini? Kalau bukan karena pacaran sama kamu 3 bulan 1 tangan pun, nggak boleh ku sentuh, mana mungkin aku selingkuh? Kalau bukan karena uangmu yang sedikit itu, kamu tipe kayu mati yang nggak romantis, aku nggak mau. Tapi, kalau kamu mau ubah sifatmu, kita bisa. Aku jijik sama kamu. Basa-basi. Terusin aja basa-basinya. Dulu, waktu kamu kayak anjing, mohon-mohon minta aku masuk ke rumahmu, bukan kayak gini. Aku yakin seumur hidupmu nggak bakal ketemu pria yang tahan sama kamu. Siapa bilang aku nggak bisa dapet pacar? Ini dia pacar baruku. Nggak cuma lebih ganteng darimu, lebih kaya darimu. Yang paling penting, lebih bersih darimu. Akting. Terusin aktingnya. Kalau kalian memang pasangan, aku akan lompat dari jendela. Terima kasih. Sudah malam. Aku pulang dulu. Aku antar kamu. Nggak usah, aku. Jalannya searah. Dalam situasi seperti ini, membiarkannya sendirian kalau terjadi sesuatu. Sopir keluargamu pulang kerja sangat awal. Hem, Sudah datang ke sini, malu-malu apa? Cepat. Duduk. Whisky. jangan minum lagi. Van Senming. Kamu ini lelaki 3 detik. Tidak hanya selingkuh, tapi juga menekan secara emosional. Aku dulu benar-benar buta. Minta diputar lagu lelaki macam apa? Untuk semua lelaki yang ada di sini.
Kamu lelaki macam apa? Lelaki macam apa? Maaf, tidak apa-apa. Duduk dengan baik, mengerti? Kamu baik-baik saja? Fan Senming. Kenapa kamu harus selingkuh? Kamu salah orang, Kak. Kamu salah orang. Kamu salah orang. Maaf, kebanyakan minum? Kenapa harus selingkuh? Rumah siapa yang membangun tembok di tengah jalan? Meskipun sedih, kamu tidak seharusnya menghina dirimu sendiri. Kamu ini perempuan. Kamu harus Hello? Apa kamu mau berciuman? Bibirmu lembut sekali. Di sini juga? Jangan menyesal nanti. Kalau mau, lakukan saja. Untungnya hari ini Sabtu. Kamu tidak enak badan? Kalau aku bilang, yang tadi malam adalah kembaranku, saudara perempuanku. Kamu percaya? Kamu tidak perlu khawatir. Ini atas kemauanku sendiri. Tidak perlu kamu tanggung jawab. Itu lebih baik. Kita semua sudah dewasa. Saling suka sama suka. Saling tidak berhutang budi. Jangan bertemu lagi. Tunggu dulu. Ini rumahmu? Sushi Ting sadarlah. Tergila-gila pada pria sial banget. Xiao Su datang. Bantu aku angkat-angkat ke pintu.
Ada apa? Ini kan kantor pusat baru, ada direktur baru. Hari ini turun inspeksi, sejak jam 6 pagi, sudah mulai persiapkan upacara penyambutan ini. Inspeksi. Mau inspeksi apa di sini? Mau inspeksi apa di sini? 3 hari sekali mati lampu, 5 hari sekali bocor. Inspeksi? Mau inspeksi bangunan berbahaya? Pak Fuzong. Halo, Presiden Direktur. Maaf, membuat Anda menertawakan kami. Presiden Direktur, kami karyawan baru pertama kali bertemu Anda, agak grogi. Silakan lewat sini. Silakan lewat sini. Nasib. Memang nasib suka bermain-main. Tidak melihatku. Tidak melihatku. Penghargaan khusus dari kantor pusat juara prestasi. Kali ini akan diberikan oleh Direktur Fu kepada kalian semua. Su Shiting. Yang mana? Memanggilmu. Kumohon, tolong ambilkan penghargaanku. Bagimu 20%. Ada hal bagus seperti ini? Iya kan? Sedang melakukan hal buruk apa? Bagimu 50%. Setuju. Xiaozu, Direktur Fu sudah lama memanggilmu. Cepat ke sini. Halo, Presiden Direktur. Pertama kali bertemu, mohon bimbingannya. Kamu adalah. Memang? Harus dibimbing dengan baik. Senang bertemu denganmu. Mari kita bubar. Pak Fu, rapat selanjutnya akan dimulai dalam setengah jam. Baik. Mengenai kuartal ini, Saling suka sama suka? Kita tidak saling berhutang, jangan bertemu lagi. ada beberapa arahan strategis yang sudah pasti. Rapat hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Suruh Su Shiting datang ke kantorku. Baik Pak Fu. Kamu. Ada parfum? Aku.
Silakan duluan. Seberapa parah baunya? Semua produk aromaterapi di perusahaan ini, singkirkan. Dan parfummu yang itu, sudah kubuang. Itu edisi terbatas. Ada apa ini? Cara kamu muntah. Sama persis dengan yang kurasakan saat hamil anak kedua. Masa sih? Xiao Su lihat pria itu, seperti lihat sesuatu yang menjijikkan. Dia sampai, langsung lari, 10 meter, ambil jalan memutar. Masa dia bisa hamil? Pasti sakit perut. Pasti sakit perut. Ya Tuhan, aku pasti cuma sakit perut. Ah, Apa dia sedang tidak waras? Sushi Ting, cepat sadar. Ini pasti mimpi buruk. Mau tangkap selingkuh. Malah dapat one night stand. One night stand langsung bunting. Fucking Yue, genemu kuat amat sih? Pasti palsu. Aku, stresnya kebangetan. Pesanannya, Pak Bu. Ya Tuhan, lindungilah. Hamba bersedia makan makanan pesan antar selama 3 bulan. Kumohon, jangan sampai hamil. Siapa? Ada di rumah. Kayaknya aku ada yang ketinggalan di sini. Aku kasih waktu 3 detik, pergi sana. Aku sampai repot-repot datang sendiri ke sini. Pergi. Aku sarankan kamu sudah cukup, tahu. Cukup apa? Cukupin mayatmu? Kamu minta dihargai, ya? Dia tinggal di sini. Iya, Pak Fu. Aku benar-benar nggak nyangka, Bapak sampai datang sendiri, menengok karyawan. Beli obat juga. Benar-benar perhatian banget. Aku pasti akan menuliskan hal ini di laporan tahunan. Kamu. Kamu tunggu saja di bawah. Kamu hamil?
Urusan Loe. Dasar kamu pacaran 3 bulan gak boleh sentuh, sekarang udah. Kamu benar-benar. Tentu saja tidak. Aku tidak hamil kok. Aku cuma mau memancing Fan Senming aja. Kalau tidak hamil. Ini apa dong? Tespek demam. Aku lagi sakit, sakit aja nggak boleh? Aku flu, cepat pergi, cepet. Jangan sampai ketularan. Ini tuh varian terbaru khusus menyerang cowok ganteng. Bentuk tespeknya kayak gini? Sudah bermutasi, nggak boleh. Cepat pergi sana. Aku mau isolasi mandiri. Obatnya aku taruh sini ya. Direktur Fu. Tespek flu. Rasanya ada yang aneh. Ada apa, Direktur Fu? Xiaosu, kamu baik-baik saja kemarin? Kayaknya kondisimu kurang baik. Akhir-akhir ini entah kenapa. Tidur juga tidak nyenyak. Sampai-sampai pinggang pegal-pegal. Di mulut juga terasa hambar-hambar. Kamu tahu nggak aku dulu waktu hamil juga gitu, pinggang pegal, kaki kram, bagaimana tidur pun tidak nyenyak, makan apapun tidak enak, semua serba salah. Untunglah dia sepertinya tidak menyangka. Makan apa? Kasih aku sedikit dong. Lemon? Kamu nggak kecut? Nggak kecut. Nggak kecut. Suka makan yang asam? Direktur Fu 3, menit lagi, rapat departemen. Kap. Kamu? Ikut aku. Bisa nggak aku nggak usah ikut? Kita data untuk periode ketiga jelas. Pangsa pasar juga akan turun. Xiaosu, kalau kamu punya pendapat langsung sampaikan saja. Perusahaan kita sangat. Kalau kamu ke aku ada pendapat bisa langsung sampaikan. Jangan seperti ini. Aku sungguh aku. Tidak. Maaf.
Ini dari Januari sampai Juni rasio kinerja kita, tapi, kalau menurut rencanaku ini, laba bersih kita akan meningkat. Bapak Fu, menurut Anda rencanaku ini bagaimana? Bapak Fu, Manajer Liang bertanya. rapat selesai. Bapak Fu, apa dia ke aku ada masalah ya? Mengidam makanan asam mual. Lemas mood sering berubah. Dia benar-benar hamil. Belakangan ini, makanannya agak campur-campur. Sungguh minta maaf, Pak Fu. Tidak apa-apa. Malam ini makan malam bersama malam ini, yuk. Kita berkomunikasi dengan baik. Kamu? Masalah kesehatanmu? Ah, tidak perlulah Presiden Direktur. Perlu. Sangat perlu. Malam ini jam 7. Aku tunggu di bawah. Nenek halo. Nenek kabar baik yang luar biasa. Apa? Kamu bilang King Lee bersama seorang wanita, dengan seorang wanita, bersama-sama, tidak hanya saling tarik-menarik, tapi juga terlibat rumit, terakhir, pada akhirnya bahkan mendorongnya ke tembok. Benar-benar terjadi. Bagus. Bagus sekali. Keluarga Fu kami hanya punya satu keturunan, selama 9 generasi. Dia sudah sepuh, tapi belum punya pacar, sama sekali. Aku sampai khawatir. Aku sampai mau sembahyang ke Bodhisattva. Sekarang kamu bilang padaku, dia suka wanita. Begitu, kamu segera pesankan 1 tiket untukku. Tiket pesawat ke Haicheng. Aku mau, sekarang juga. Segera berangkat. Cucu perempuan. Nenek, aku datang. Xiaosu, kenapa? Ada apa? Lebih parah dari mual-mual saat hamilku dulu. Bahkan lebih parah. Nggak tahu, kayaknya lagi flu. Pasti hamil. Penting nih. Segera ke tetangga. Transaksi.
Nenek, ada apa? Muntah, dia muntah. Barusan aku lihat, menantuku lari masuk ke kamar mandi, untuk muntah. Keadaannya itu persis seperti waktu aku hamil ayahnya King Lee dulu. Berdasarkan jadwal dan catatan hotel, Direktur Fu, setelah tiba di Haicheng pada malam hari ketiga, yaitu bulan lalu malam tanggal 17. Tidak pulang semalaman. Tanggal 17. Kalau gitu pasti. Malam itulah. Memang cucu kesayanganku. Diam-diam saja, tapi langsung bikin heboh. Tunggu. Nenek. Langsung menyuruh Direktur Fu bertunangan dengan Nona Su. Apa ini tidak terlalu terburu-buru? Apakah Anda nenek Pak Fu? Kalau begitu, Nona Su, silakan duduk. kaki mati, jangan gemetar. Nona Su, jangan gugup. Ini cuma makanan rumahan biasa, sekadar ngobrol santai. Rumahan? Kita berdua ada apa yang bisa dibicarakan? Sejak kecil aku takut makan bersama orang tua. Bagaimana dengan King Lee? Dia akan datang setelah selesai bekerja. Kita berdua ngobrol dulu saja. Baiklah. Nona Ki, Kamu tidak perlu sungkan seperti ini. Kamu bisa panggil aku nenek. Demi masa depan keluarga Fu kami, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Anak di dalam kandunganmu adalah milik keluarga Fu, kan? nenek, bagaimana Anda? Kamu mungkin tidak tahu keadaan keluarga Fu. Keluarga Fu sedikit anggotanya. Sampai generasi King Lee ini, hanya ada dia, satu-satunya penerus. Jadi, anak di dalam kandunganmu sangat penting bagi keluarga Fu kami. Ambil uang ini, segera pergi dari sini. Cuma segini uangnya, Mau mengusirku? Jangan paksa aku cari dia. Ambil uangnya, cepat pergi sana. Jangan datang lagi untuk merusak keluarga ini. Sushi Ting. Kamu juga orang seperti itu. kalau Anda datang mencariku hari ini hanya untuk mendengar kata-kataku ini, maaf, Anda salah perhitungan. Aku tidak akan menggunakan uang untuk membeli anakku. Anda juga tak perlu menggunakan cara seperti ini untuk menghina. Ayo naik. Tidak usah. Aku tidak akan mengulanginya.
Nyetirnya gimana sih? Terima kasih, Pak Fu. Sudah antar aku pulang. Hujannya deras banget. Aku nggak ajak kamu naik ke atas. Kamu tahu nggak, hari ini aku sebenarnya mau cari kamu buat apa? Tapi sekarang aku menyesal. Orang seperti kamu sama sekali nggak pantas. Turun. Maksudmu apa? Aku salah apa sampai kamu benci aku? Kamu selalu cari-cari kesalahan aku. Kenapa? Baru segini udah nggak tahan? Bukannya kamu suka bicara soal uang? Denda segini? Harusnya masih nggak seberapa buat kamu, kan? Kamu ngomong apa sih? Aku salah ngomong? Di matamu, bukannya semuanya bisa diberi harga, ya? Enggak. Ini ngomong apaan sih? Jelasin dong maksudmu. Maksudnya diberi harga apa? Mau aku jelasin lebih gamblang lagi? Kamu mendekati aku, kan cuma demi uang? Kamu gila ya? Lepasin. Kalau sakit, pergi berobat. Aku waktu itu benar-benar buta, sampai. Sampai apa? Sampai mau tidur sama aku? Apa mau cari tumpangan hidup permanen? Coba ulangi lagi. Fu Zong. Apa? Kamu mau aku menikah dengannya? Tidak mungkin. Aku juga tidak setuju. Aku tidak akan hanya karena ada anak lalu menikah dengan gegabah. Kamu tahu dari mana? Kecewa, ya? Aku tahu semuanya. Rasanya tidak enak, ya? Rencanamu gagal. Maksudmu apa? Keluarga Fu itu seperti daging empuk, tapi bukan sembarang orang bisa mendapatkannya. Kamu pikir kamu siapa? Gunung emas dan perak, semua orang harus menjilat kamu? Aku beritahu kamu, hari ini, sekalipun aku miskin sampai mati, kelaparan sampai mati, keluar mengais sampah, aku juga tidak akan melirik orang sepertimu yang kejam, sombong, mata yang terletak di atas kepala. Bahasanya bagus sekali. Lalu, tindakanmu sebelumnya itu apa? Siapa yang ngotot dan memaksa? Siapa yang ngotot dan memaksa? Janganlah kamu membesar-besarkan diri. Kamu. Kamu apa kamu? Cukup. Dada nenek ini. Nek? Sulit bernapas. Pak Fu. Ibu, ada apa? Siap-siap. Besok pagi jam 9. Ketemu di kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil apa? Sushiting. Aku kok gak sadar ya? Kamu orang yang licik sekali.
Kalau kamu yang bohongin ibu, suruh aku pulang buat nikah. Sekarang ibu sudah tiada. Kamu gak usah pura-pura bersikap polos kayak gini. Kamu nggak apa-apa? Kapan aku suruh ibu maksa kamu nikah? Udah. Aku paling benci orang main-mainin aku. Demi uang, demi posisi Nyonya Fu, kamu benar-benar bisa melakukan apa saja. Imajinasimu. Kalau nggak dipakai nulis novel sayang banget. Siapa yang mau uang kotormu? Ini adalah cek kosong. Kamu mau isi berapa? Terserah. Perkawinan setahun? Dan anak di kandunganmu? Xiao Chen bilang kamu mau datang. Aku senang sekali. Sejak pagi tadi. Nah, cepat, duduklah di sebelah nenek. Anak yang baik. Benar-benar anak yang baik. Kamu tidak marahkan, waktu itu nenek memperlakukanmu seperti itu? Nenek, aku tahu. Nenek juga takut Pak Fu tertipu. Tapi, aku terhadap Pak Fu tidak punya pikiran apa-apa. Aduh, dadaku agak sakit lagi nih. Nenek, kenapa, Nenek? Jangan nakut-nakuti aku. Kata dokter, ini penyakit hati. Sejak Man-Man pergi ke luar negeri, nenek selalu merasa di rumah ini terlalu sepi. Susah payah menantikan seorang cicit. Harapan terbesar nenek adalah melihat kalian bertiga sebagai keluarga hidup dengan baik. Nenek, Nenek tahu, kamu anak yang baik. King Li yang salah padamu. Anggap saja, nenek memohon padamu. Kasihlah King Li satu kesempatan lagi. Biarkan keluarga kami, Sing, membalas budi padamu dengan baik. Sampai aku meninggal. Nenek. Nenek jangan bilang hal seperti itu. Aku janji pada nenek. Sudahlah, pokoknya ini kan pernikahan kontrak. Setelah nenek sembuh, baru kita ajukan cerai. Baik. Kalau begitu, hari ini adalah hari yang baik. Nenek sudah lihat kalender. Cocok untuk menikah. Sekarang, kamu cari King Li. Pergi ke lantai ini nih, praktis. Aku tinggal di lantai 2. Kalau lantai 3, pencahayaannya bagus. Dekat juga sama King Li. Jadi dekat. Oke. Semuanya bagus. Aku tinggal di kamar utama lantai 3. Kamu tinggal di sebelah kamarku. Harap kamu patuhi batasan. Jangan melampaui batas. Tenang saja, bahkan kalau lagi tidur berjalan, aku akan menghindari kamarmu sejauh 3 meter. Semoga saja. Kasus kerja sama dengan Shang Fan. Penawaran akhir kita sudah diketahui pihak lawan lebih dulu. Mereka menekan harga dengan tepat langsung menyebabkan keuntungan kita rugi 30%. Pak Fu. Kasus ini dari awal selalu
Ditangani oleh Xiao Su. Kau memang seperti yang kuduga? Hanya demi keuntungan kecil kau sudah mengkhianati perusahaan. Apa maksudmu? Mau kujelaskan lebih jelas lagi? Direktur Zhang dari Shangfan. Catatan transfernya untukmu. Perlu aku bacakan di depan umum? Itu cuma bantuanku kepadanya dulu, dia memaksa memberiku imbalan, dan aku sudah mengembalikannya. Kau bilang dikembalikan ya sudah dikembalikan, orang sepertimu demi uang. Hal apapun bisa dilakukan. Aku tidak. Kenapa? Aku salah ngomong, seperti dirimu, yang berusaha keras naik jabatan lewat anak wanita. Aku memang tidak salah lihat. Kalau Pak Fu sudah berpikir begitu, mau ku bilang apapun juga percuma. Aku berhenti. Xiao Su. Xiao Su. Biarkan dia pergi. Cari semua transaksi antara dia dan Shangfan keluarkan untukku. Ya. Sudah dipastikan proyek ini adalah Xiao Wang dari divisi perencanaan karena tidak cocok dengan Nona Su bertengkar hebat. Jadi dia memotret diam-diam dokumen di meja Nona Su dan menjualnya ke perusahaan saingan. Selain itu, nenek sudah menelepon berkali-kali. Nek fucking Yue. Dasar brengsek kau. Xiao Su sedang hamil. Sushi Ting. Sushi Ting. Sushi Ting. Sushi Ting, kamu baik-baik saja? Jawab aku. Sial. Benar-benar terjadi sesuatu. Selamat berpisah, semoga kamu bahagia, kamu bisa mencari. Maaf, Ini kamu minta maaf atau balas dendam? siapa suruh jalan gak ada suara, kayak hantu aja, wajar aja. Aku nelpon kamu belasan kali, kamu angkat satu pun nggak? Terus kenapa nggak ketuk pintu? Pintu kamarmu nggak dikunci. Aku nggak peduli. Pokoknya aku udah nelpon. Paling-paling kamu lapor polisi aja. Masalah tadi pagi, aku belum selidiki dengan jelas. Aku salah paham sama kamu. Aku minta maaf. Ada apa? Dia cara minta maafnya. Agak ganteng juga. Sushi Ting. Sushi Ting. Oh, aku belum maafin kamu.
kasih aku 200. Untuk ganti rugi mental. Aku nggak akan minta maaf sama kamu, nenek yang suruh aku jemput kamu. Ayo pulang sama aku. Halo. Halo. Cowok ini kok kayak cuaca bulan Juni ya? Gak bisa ditebak. Cucu menantuku yang baik. Akhir-akhir ini capek enggak? Enggak kok. Lapar enggak? Mau makan apa? Nanti nenek suruh dapur, langsung masakin. Enggak usah, Nek aku udah makan. Muat barang. Lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Cuma, hari ini kamu kelihatan semangat. Sushiting, lihat mana? Gue lihat suami sah gue. Enggak melanggar hukum, kan? Pelan-pelan. Tunggu dulu, istri sah kamu, kan? Xiao Chen. Dulu, aku suruh kamu siapin itu, paket romantis puncak untuk meningkatkan keharmonisan pasangan yang sedang hamil. Sekarang bisa dijalankan. Ya, dijamin tugas selesai. Jangan kasih tahu mereka detailnya. Suruh aja, mereka akhir pekan langsung. Datang aja. Kasih mereka kejutan. Tarik napas, kembalikan. Silakan, Pak Fu. 2 set terakhir. Rasakan tulang punggungmu. Tarik napas perlahan, dan hembuskan. Kaki kiri ke belakang, luruskan, secara alami. Kacau. Pak Fu, Sudah datang sampai sini, nenek khusus berpesan. Banyak orang yang lihat. Sushiting, kamu lagi. Ini pasti ulahmu, ya? Iya, semua ini ulahku. Kamu sendiri kalau nggak mau datang ya nggak usah, ngapain lempar tanggung jawab ke aku? Dasar bukan laki-laki.
Siapa bilang aku nggak berani? Selanjutnya adalah peregangan kucing. Rilekskan tulang punggung kita. Pak, jangan cuma lihat. Harus ikut serta. Baru bisa lebih baik menemani istri. Tolong suami Anda Oke, kelas kita hari ini sudah selesai. Semuanya pulang, jangan lupa bersantai, dan istirahat yang cukup. Pelatih? Ada pertanyaan lagi? Pelatih? Ada beberapa. Tentang masalah awal kehamilan. Misalnya, selain mudah mengantuk, lemas, mual, apa lagi yang perlu diperhatikan? Emosinya naik turun, itu normal nggak? Suamimu sungguh perhatian ya. Tanya-tanya sampai detail banget. Iya. Kalau suami aku setengah perhatiannya aja, saya pasti senang sekali. Dek, beruntung banget. Sudah lama nggak olahraga, gerak dikit aja. Rasanya mau remuk. Ibu hamil sering merasa tidak enak badan. Sakit kepala, pusing, mual ingin muntah, dan Aku tidak mungkin ini pasti mimpi. Fu Qingyue berbelanja di toko perlengkapan bayi. Pemandangan ini terlalu tidak masuk akal. Menurutmu, dari ketiga ini mana yang bagus? Yang kiri ini. Tapi beli botol susu sekarang bukannya terlalu cepat? Harus disiapkan dari sekarang. Yang tengah ini kapasitasnya lebih besar, bisa dipakai sampai usia 6 bulan. Kalau gitu, ambil yang tengah. Tapi yang kanan ini desainnya lebih bagus, lebih nyaman digenggam. Kalau gitu, ambil yang kanan. Xiao Chen. Ya, bungkus semuanya. Baik. Dan yang sebaris itu juga, bungkus semuanya. Baik. Kukira, kau tidak suka anak-anak. Bukan tidak suka. Xiao Su. Lihat kamu. Belakangan ini kamu kurusan lagi, ya? Enggak kok. Beneran? Beneran. Pasti kurusan. Kamu kan sudah hamil 3 bulan. Semakin besar kandungannya di sampingmu, harus semakin ada orang yang jagain. Malam-malam kalau mau minum atau ke kamar mandi, tidak ada yang menemani itu tidak baik. King Li kamu malam ini langsung pindah ke kamar utama. Jaga baik-baik Xiao Su. Nenek. Nenek, kamu benar-benar enggak perlu aku sendiri juga bisa kok. Bisa apa bisa, nanti baru kamu tahu susahnya. Minum atau ke toilet sangat tidak mudah. Malam ini langsung pindah ke sana. Baik.
Fu Qingyue. Sudah tidur? Kamu baik-baik saja? Aku. Kamu baik-baik saja? Perutmu sakit? Aku baik-baik saja. Perut tidak sakit. Kalau gitu, tidur saja. Itu. Bagaimana kalau aku tidur? Mimpi ini. Kualitasnya tinggi banget ya. Pagi? Hantu. Jangan bergerak, angkat kepalamu. Angkat. Mimisan. Kenapa tiba-tiba kamu mimisan? Apa ada yang nggak enak badan? Tunggu sebentar. Xiao Chen segera buat janji dengan Profesor Lia. Untuk pemeriksaan menyeluruh. Aku akan bawa istriku ikut bersama. Dokter, bagaimana kondisinya? Beberapa bulan lalu, mual-mualnya parah banget. Tadi pagi tiba-tiba mimisan, apa tubuhnya ada masalah? Perlu nggak tambahan nutrisi ekstra? Bapak Fu, jangan panik dulu. Selain itu, dia akhir-akhir ini terus mengeluh capek. Dan emosinya naik turun sangat drastis. Perlu nggak aku lakukan sesuatu? Berdasarkan kadar HCG saat ini termasuk pemeriksaan USG. Ibu Fu tidak hamil. Apa katamu? Ibu Fu tidak hamil? Dokter, apa Anda salah lihat? Dia menunjukkan semua gejala kehamilan, dan akhir-akhir ini suka makanan asam, sering mengeluh lelah. Bagaimana mungkin dia tidak hamil? Bapak Fu, hasil pemeriksaannya tertulis jelas. Kadar HCG normal, termasuk di USG tertulis, baik di dalam maupun di luar rahim, tidak terlihat kantung kehamilan. Tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Bapakku, saya sangat memahami perasaan Anda sekarang. Tapi, laporan pemeriksaan ini tidak mungkin salah. Dan, berdasarkan kondisi fisik Ibu Fu saat ini, saya menyarankan Anda untuk membawanya memeriksa ke bagian gastroenterologi atau endokrinologi dulu, untuk memastikan keadaannya. Bapak Fu? Bapak Fu. Fu Qingyue. Dokter bilang apa? Apa aku sakit perut? Kamu ketawa apa? Bayinya baik-baik saja, kan? Aku akhir-akhir ini juga sudah jarang muntah. Seharusnya tidak apa-apa. Kamu masih saja berakting. Kamu mau apa? Kamu menipuku? Ngidam asam lemah mual telat haid. Semua gejala ini disebut kehamilan palsu. Kamu sudah menipu aku, menipu nenek. Menipu kita semua sampai terombang-ambing. Kamu benar-benar membuatku jijik. Bagaimana mungkin? Kenapa? Sandiwara ini belum selesai. Penampilanmu yang lesu ini. Mau diperlihatkan ke siapa?
Atau karena kamu pikir begini? Bisa membuatku luluh? Aku tidak membohongimu. Aku juga baru tahu. Aku. Tahu apa? Tahu rencanamu gagal. Mimpimu naik jabatan hancur. Su Shiting. Kau adalah wanita paling licik dan paling serakah yang pernah ku kenal. Bahkan perasaan dan anak, semuanya jadi tungganganmu untuk menipu. Aku benar-benar tidak membohongimu. Aku tidak pernah menggunakan anak untuk memerasmu. Aku yang salah. Aku lebih dari siapapun berharap itu benar. Aku hanya aku. Kau masih membela diri. Berani kau bilang mendekatiku? Bukan untuk uang? Dulu di restoran, kau bilang sendiri ke nenek, Keluarga Fu hanya punya satu keturunan laki-laki selama 9 generasi, sangat berharga. Nah, ini mungkin tidak cukup, ya? ingat sekarang? Tidak, itu tidak benar. Waktu itu aku hanya sedang marah. Lalu, ceknya aku sobek semua. Aku, Lupakan saja. Sekarang apapun yang kau katakan, aku tidak akan percaya. baik. Kalau kau sudah yakin aku orang seperti ini, maka kita cerai. Aku keluar tanpa membawa apa-apa. Aku tidak mau uang sepeser pun. Cerai? Jangan mimpi. Kau sudah bersusah payah mendaki ke posisi Nyonya Fu. Sudah dapat yang diinginkan? Lalu mau pergi? Di dunia ini mana ada hal semurah itu? Sekarang mau mundur? Tidak mungkin. Su Shiting. Kamu yang mulai duluan, sekarang mau pergi seenaknya? Jangan harap. Kamu sekarang hanya milikku. Sebelum aku bosan, jangan harap bisa pergi. Hal ini, jangan beritahu nenek. Su Shiting. Simpan air mata palsumu itu. Kalau nenek sampai terpengaruh, aku yang akan menghadapimu. Xiao Su, sudah selesai pemeriksaannya, kok belum kembali? Nenek. Sudah selesai. Aku baik-baik saja. Pemeriksaannya juga lancar. Kata dokter, cuma pencernaanku sedikit bermasalah. Sayang, tidak apa-apa. Syukurlah, syukurlah. Nanti malam, nenek suruh dapur masak sup. Logikanya kacau? Profil pengguna tidak jelas? Sudah begadang 3 hari. Cuma hasilnya begini. Bahkan sama saja dengan sampah. Pak Fu, saya pikir, Saya tidak peduli dengan hasilnya. Kalau kemampuannya kurang, jangan memposisikan diri di sini. Mulai hari ini, Su Shiting sendiri, ditugaskan ke lini depan divisi pemasaran, pergi sendiri membagikan selebaran. Pak Fu. Xiao Su dia. Siapa yang keberatan? Ikut dipindahkan. ya? Pak Fu. Ambil satu. Terima kasih. Lihat, lihat. Makan ikan. Tambah nutrisi. Fu King Yue. Sebenarnya kamu mau apa sih? Buka mulut. Enak nggak? Kepala batu ini akhirnya sadar. Tahu, menyayangi istri. Dari Kapahu, Bagaimana, Ibu Fu?
Dengan penampilanku tadi, apakah kamu puas? Fu Qingyue. Apa kamu punya gangguan jiwa? Di depan nenek, berpura-pura jadi pasangan mesra. Bukannya ini tugasmu? Lain kali. Makan saja tidak mau serius. Sudah hamil, masih sibuk begini. Kalau begini terus, gimana nanti? Mana menantu perempuanku? Ibu, jangan buru-buru dulu. Apa ibu haus? Aku akan buatkan ibu segelas. Jangan alihkan pembicaraan. Arga. Di mana dia? Nyonya, dia. Nyonya, Bilang atau tidak? aduh, sakit. Aku bilang. Tuan Fu memindahkan Nyonya untuk membagikan selebaran. Membagikan selebaran? Menyuruhnya yang sedang hamil besar membagikan selebaran di jalan? Berani sekali dia. Ayo, bawa aku ke sana. Terima kasih. Cicitku. Kamu, Sekarang kamu puas, kan? Kalau nenek ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak sengaja. Diam. Sekadar bilang tidak sengaja, bisa bikin nenek sadar lagi? Qingyue. Nenek, aku di sini. Sekarang rasanya bagaimana? Nak, kemari. Nenek. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tidak tahu. Bodohnya. Nenek tidak menyalahkanmu. Kalian berdua. Harus baik-baik. Hidup ini milik kalian berdua. Jalani dengan baik. Nak, anak masih bisa ada lagi. Fu Qingyue. Lepaskan. Dengarkan aku. Waktu itu aku benar-benar tidak tahu kalau nenek ada. Aku suruh kau lepaskan. Pak Fu memang jago minum. Masih muda sudah sukses. Pak Fu, Hari ini suasana hatinya tidak begitu baik. Pak Fu hanya sedang banyak tekanan saja. Oh ya, katanya Nona Nimeng belakangan ini berencana pulang ke Indonesia untuk berkembang. Pak Fu kalian sudah tahu? Kok minum sebanyak ini? Bu, Pak Fu hari ini karena Pergi. Pergi semua. Kamu pulang dulu saja. Aku yang akan merawatnya. Sushiting. Sudah bangun, ayo bangun. Jangan lupa, ini juga salah satu tanggung jawabmu, sebagai Nyonya Fu. Bapak Fu, perwakilan mitra dengan Xing Rui sudah tiba.
Mereka ada di ruang rapat nomor 1. Sebelumnya, proyek ini terutama ditangani oleh Nona Su I. Baik, kamu ikut? King Yue, lihat ini. Ini adalah rancangan proyek kita kali ini. Coba lihat bagian-bagian ini, apakah masih ada yang perlu disesuaikan? Jadi, kalau dulu Nona Lin tidak bersikeras pergi ke luar negeri, mereka mungkin sudah menikah, benar kan? Bu, Xiao Su, aku sedang cari kamu. Kamu dan Xing Rui, yang bertanggung jawab atas proposal itu, selanjutnya, akan diambil alih oleh tim Nonani. Kamu rapikan dulu datanya, lalu serahkan ke mereka. Kenapa? Proyek ini sudah aku tangani dengan baik. Ini keputusan Pak Fu. Pak Fu, saya ingin tahu kenapa saya dicopot dari posisi penanggung jawab proyek ini. Selama ini sudah berjalan lancar. Perusahaan punya pertimbangannya sendiri. Tim Nimeng lebih profesional dan lebih berpengalaman. Ini pertimbangan perusahaan? Atau ini keinginan? Qing Li, kamu tahu nggak, waktu di luar negeri ketemu seorang cewek. Qing Li. Aku baru aja bilang, waktu aku kuliah di luar negeri dulu ketemu cewek, namanya Jessica. Aroma parfum. Nenek suruh dapur siapin sup. Aku udah makan, aku naik dulu ya. Mau ngapain? Takut ganggu kamu. Aku tidur di kamar tamu. Sesukamu. Kamu masih ingat? Dulu kita. Kalian. Kita. Sepertinya. Hanya aku yang masih terjebak di masa lalu. Hal-hal yang sudah lewat. Biarkan masa lalu berlalu. Kalau begitu, untuk gelas ini. Untuk masa lalu. Dia di mana? Xiao Su? Dia. Mungkin agak kurang enak badan? Belum datang.
Xiao Su. Cepat. Telepon Qingli sekarang juga, cepat, baik. Ada apa, Nenek? Kamu lihat sendiri baik-baik. Aku baru dirawat. Aku tidak berpura-pura. Aku juga. Baru tahu sekarang. Aku tidak pernah sengaja Menggunakan anak. untuk memerasmu. Ya, Aku salah paham. Aku lebih dari siapapun berharap itu benar. Tapi aku tidak, King Yue. kamu rupanya. Sedang menunggu orang lain. Sepertinya, aku juga harus benar-benar melepaskannya. King Yue. Setelah proyek ini selesai, aku juga harus pergi. Kamu mau pergi? Aku juga akan mencari seseorang yang benar-benar mencintaiku, yang hanya memandang diriku saja. Semoga kamu bahagia. Kamu juga harus menyadari hatimu sendiri. Kalau aku tidak salah lihat, Nona Su itu sangat mencintaimu. Tidak peduli seberapa hebat kalian bertengkar, matanya sepertinya hampir tidak pernah berpaling darimu. Lain kali kita bertemu, kuharap kamu bisa bahagia. Kali ini, aku tidak berhutang ucapan selamat tinggal padamu. Su Shiting? Dia datang hari ini? Xiao Su. Baru saja menyerahkan surat pengunduran diri. Apa? Dia di mana sekarang? Baru saja pergi. Su Shiting. Kembalilah. Aku tahu aku salah. Fu King Yue. Ini siapa sih? Kurang ajar banget. Dia sudah pulang. Dia sudah pulang. Ini sudah larut malam. Siapa itu?
Kamu pulang. Akhirnya kamu pulang. Aku sudah lama mencarimu. Maafkan aku. Seharusnya aku percaya padamu. Seharusnya aku tidak mengatakan omongan kotor itu. Seharusnya aku tidak melakukan hal-hal yang buruk itu kepadamu. Bukan aku tidak percaya padamu, aku hanya takut kamu membohongiku. Takut kamu tidak menyukaiku. Jangan tinggalkan aku. Boleh tidak? Berat sekali. Jangan pergi. Aku tahu aku salah. Jangan pergi. Sushi Ting. Sushi Ting. Fu Qingyue. Bukan setiap permintaan maaf harus diikuti dengan kata, tidak apa-apa. Aku tidak memaafkanmu. Aku tahu. Aku akan menebusnya. Aku, Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Suruh pergi, langsung pergi. Bodoh sekali. pagi. Hai. Kamu ambil dulu sarapannya. Sebentar lagi aku pergi. Lap keringatmu. Nggak mau masuk ya udah? Masuk. Aku aja. Maafin aku, ya? Awalnya aku yang salah. Aku hanya dengar setengahnya. Jadi salah paham sama kamu. Lalu berbuat hal-hal brengsek ke kamu. Semua salahku. Aku tahu. Apapun yang kukatakan sekarang gak ada gunanya. Tapi mulai sekarang, aku pasti akan berusaha lebih baik ke kamu. Mulai sekarang. Mulai sekarang apa? Kalau Nimeng itu, Dia sudah lama pergi. Aku sama dia nggak ada hubungan apa-apa. Waktu itu, aku cuma pengen bikin kamu kesal baru. oke. Kita kan sudah bercerai.
Urusanmu nggak ada hubungannya denganku. Kok nggak ada hubungannya? Aku sama sekali nggak tanda tangan. Perjanjian cerainya nggak sah. Kita tetap suami istri. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Kamu hamil. Aduh, Fuking Yue. Dia hamil anak orang lain. Tapi, aku cinta dia. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Bangsat, bangsat, bangsat. Kali ini, bagaimanapun aku minta maaf tidak akan berguna. Sudah tahu salah? Terkejut? Nenek. Sekretaris Chen. Kalian datang untuk apa? Sebenarnya sedang liburan. Dengar dia bilang kamu sudah kembali. Aku langsung bergegas ke sini. Cepat masuk. Apa katamu? Nenek. Kalian kenapa sih? Kalau kamu nggak peduli, siapa lagi? Ada apa nih? Anaknya adalah anakmu. Masa sih? Coba kamu pikir. Coba pikir lagi baik-baik. Anak kita. Kita punya anak lagi. Apa maksudmu anak kita? Bukannya kamu nggak peduli? Sekarang dia adalah anakku sendiri. Aku peduli. Aku peduli sama anaknya. Dan juga peduli sama kamu. Aku cuma mengira. Cuma mengira apa? Mengira aku sama orang lain berhubungan. Bukan begitu. Aku cuma mau bilang ke kamu. Entah karena anak, atau karena faktor lain. Aku tetap mencintaimu. Kamu nangis apa sih di sini?